Sudah kelihatan ya slide saya ya Pak Dekan ya? Sudah Sudah, terlihat. Prof. Sudah. Oke, kita mulai. Bapak Ibu semuanya, Mas dan Mbak, para mahasiswa yang kami banggakan. Jadi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana penyiapan artikel ilmiah yang publishable di jurnal internasional bereputasi. Jadi satu hal yang bisa Mas dan Mbak yakini semua, kalau Anda pintar nulis skripsi, saya pastikan Anda pasti pintar nulis artikel untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Demikian juga sebaliknya, kalau Anda pintar nulis artikel di jurnal ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah, maka Anda juga akan pintar di nulis skripsinya. Sehingga ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi Anda sekaligus ini bisa Anda jadikan modal ketika nanti Anda membuat skripsi. Ya, gitu. Jadi karena saya kasih contoh bagaimana menulis abstrak. Abstrak di paper atau abstrak di artikel yang Anda akan publikasikan dengan abstrak di skripsi Anda itu sama. Ya, gitu. Oh, latar belakang masalah di skripsi Anda itu ekivalensinya nanti di introduction atau di pendahuluan di artikel ilmiah. Sehingga itu catat ya, sehingga kalau Anda ini sekaligus sebagai tambahan atau kekayaan untuk materi metodologi dan penulisan ilmiah. Saya dan semua mahasiswa pasti dapat itu karena itu mendasari untuk skripsi ya gitu. Sehingga ini apapun yang nanti dan standar tertingginya di paper mestinya. Ya, standar tertingginya dibanding skripsi, standar yang ada di paper itu lebih tinggi dibanding yang ada di skripsi ya gitu. Sehingga kalau Anda buktinya kalau Anda nulis skripsi misalkan ya itu 40 halaman, itu kalau Anda ekstrak ke paper paling-paling hanya jadi 10 sampai 15 halaman. Itu menunjukkan bahwa concise ya atau kepadatan kandungan yang ada di paper itu lebih tinggi dibanding yang ada di skripsi. Pokoknya ya, kalau Anda ingat kata-kata saya. Kalau Anda pinter nulis artikel di suatu jurnal, maka saya pastikan Anda pinter nulis skripsi. Demikian juga sebaliknya. Kalau Anda nulis skripsinya itu pinter, artinya pembahasannya bagus, itu nanti terejawantakan juga di artikelnya. Sehingga mohon ini diperhatikan baik-baik ya. Oke, nah segala sesuatu itu ada ilmunya. Ilmu terkait dengan penulisan itu banyak, buku-buku terkait dengan buku academic writing itu banyak. Jadi buku-buku yang judulnya penyiapan artikel ilmiah seperti ini untuk publikasi, writing for publication, itu isinya adalah bagaimana Anda menghasilkan tulisan yang baik. Ya, tulisan yang itu layak untuk dipublikasikan di media-media yang Anda tuju. Karena ini adalah untuk komunitas ilmiah, maka ya artikelnya itu bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Ya, apakah itu di jurnal nasional atau di jurnal internasional. Anda nggak usah khawatir. Struktur artikel apakah itu mau dipublikasikan di jurnal nasional atau di jurnal internasional itu sama. Ya, gitu. Yang membedakan apa, Pak? Yang membedakan itu cakupan datanya dan keterbaruannya. Semakin keterbaruannya itu tinggi dan cakupan datanya itu banyak, maka itu Anda semakin layak untuk dipublikasikan di media yang bereputasi seperti itu. Ya, gitu. Jadi apa? Yang membedakan adalah keterbaruan dan juga cakupan data ya yang Anda sajikan. Ya, tapi bagaimana cara menuliskannya sama. Ya, cara menuliskannya sama. Sehingga saya mengatakan kalau Anda mau artikel Anda itu bisa mau dipublikasikan di suatu jurnal, maka kunci suksesnya hanya dua. Yang pertama adalah Anda pintar nulis. Pintar nulis. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Kita pelajari dengan latihan, dengan pengalaman ya, itu kunci yang pertama. Anda latihan nulis, pintar nulis. Yang nomor dua, itu adalah data Anda, cakupan data Anda, itu sesuai dengan cakupan yang dikehendaki oleh jurnal. Misalkan, ya tiap jurnal itu kan punya grade-grade tersendiri. Kalau di kita di Indonesia itu ada yang terakreditasi Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1.
tentunya cakupan data yang dipublikasikan di jurnal Sinta 6 tentunya berbeda kalau itu diakreditasikan di jurnal yang Sinta 1. Dan itu berbeda dengan jurnal yang ada impact factor-nya tinggi. Tentunya berbeda. Ya, itu. Sehingga kalau Anda nanti lihat, susahnya publikasi hanya 2 saya katakan. Data Anda itu mencukupi dan yang nomor 2 adalah Anda itu pintar nulis. Saya kasih gambaran yang ekstrim. Anda punya data itu banyak karena Anda seorang mahasiswa S3 misalkan atau dosen yang banyak penelitiannya, datanya itu banyak. Tapi kalau Anda nulisnya itu membuat reviewer minum paracetamol, ya mesti langsung ditolak. Ya. Ekstrim yang kedua, Anda pintar nulis sundul langit, pintar sekali. Karena bacaannya banyak dan sudah terlatih nulis, pintar sekali nulis. Tapi kalau datanya itu hanya sedikit, ya tetap saja nanti akan ditolak, diucapkan terima kasih. Jadi 2 hal ini. Kemampuan menulis bisa diasah dengan belajar dan latihan. Ya kan? Kemudian kecakupan data itu bisa diusahakan apakah kerja di lab atau kerja di lapangan. Sehingga dari 2 hal ini mestinya tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk bisa publikasi apakah itu di jurnal nasional atau di jurnal internasional bereputasi. Gitu ya. Tuh, 2 hal itu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya memang mungkin bagi mahasiswa seperti ini harus banyak membaca. Karena nanti Anda kalau semakin banyak membaca, maka nanti wawasan Anda itu akan banyak. Oh, ini kok ada masalah ini. Oh, dulu saya pernah baca. Makanya nanti saya sarankan kalau Anda nganggur itu cari referensi-referensi yang itu mendukung skripsi Anda. Anda kumpulkan dalam satu folder, masukkan ke Mendeley gitu, ya, maka itu akan membantu sekali Anda. Oh ya sudah ada, maka nanti tinggal diekstrak. Karenanya mahasiswa nanti ini harus diwajibkan kalau nanti menulis skripsi, menulis paper itu harus pakai reference management software seperti Mendeley, Zotero, Eno dan lainnya. Itu dibangun dari dini biar mahasiswa itu sudah terbiasa menggunakan teknologi-teknologi yang memudahkan pekerjaan sehari-hari kita dalam bidang penulisan. Nah, sehingga kalau kita itu ditanya kenapa publish bagi mahasiswa, itu alasannya adalah Anda untuk syarat lulus, ya. Bagi Anda yang mahasiswa S2, S3. Tapi kan kita semua yakin ya bahwa budaya ilmiah itu dibangun dengan tulisan-tulisan kita. Dan kalau Anda lihat tidak ada orang-orang penerima hadiah Nobel itu kok tulisannya sedikit, kan nggak mesti banyak. Anda bisa cek itu setiap kali ada pengumuman itu. Ya, karena tadi komunikasikan cara ilmiah. Dan sekali Anda misalkan punya temuan-temuan penting, ya itu sebaiknya memang langsung dipublikasikan. Siapa tahu itu nanti jalan Anda untuk menerima suatu hadiah Nobel misalkan. Karena apa? Karena ya nanti lihat siapa yang mengembangkan itu pertama kali kan gitu ya. Dan itu kan nanti kan diukur di orang itu tahu Anda kapasitas apa dari tulisan-tulisan Anda. Ya, atau mungkin Anda bisa untuk kalau bagi dosen ya dengan publikasi ini bisa untuk promosi untuk kenaikan pangkat jabatan ya. Kalau yang sekarang asisten ahli bisa langsung lektor kepala ya, kalau yang sekarang lektor bisa langsung ke guru besar ya dengan loncat. Nah itu juga diperlukan tulisan. Nah, akan tetapi Mas dan Mbak, however, editor, reviewer, and the research community do not consider this reason when assessing your work. Nah, problemnya mereka itu yang mengelola jurnal itu kan tidak mempertimbangkan alasan Anda. Pak, saya ini mau saya gunakan untuk syarat lulus. Pak, ini mau saya gunakan untuk naik pangkat. Sekarang lagi rame-ramenya, saya kok nggak naik pangkat sendiri. Tolong dipercepat. Nah, itu kan nggak bisa. Tolong diterima kan nggak bisa. Ya, satu-satunya yang bisa menolong Anda, ya, menolong tulisan Anda adalah kualitas. Ya, gitu. Sehingga sekali lagi bahwa untuk suksesnya publikasi hanya 2 tadi ya, kualitas tulisan dan juga cakupan data. Dan selanjutnya setelah itu ya sudah kita serahkan di atas sambil berdoa setelah usaha maksimal gitu. Ya. Itulah.
Jadi kalau artikel yang kita submit ke suatu jurnal itu kemungkinannya dua, diterima ya kita alhamdulillah, ditolak itu jadi pembelajaran kita. Jadi Mas dan Mbak, terutama mahasiswa atau dosen-dosen muda ya atau dosen-dosen lain yang mungkin masih ragu-ragu Anda untuk mempublikasikan, maka itu nggak usah khawatir. Kalaupun ditolak itu Anda akan memperoleh komentar yang itu konstruktif untuk perbaikan artikel Anda. Jadikanlah itu sebagai sarana belajar. Jadi nggak usah khawatir. Ditolak biasa. Nah, Mas dan Mbak secara umum, tulisan kita, tulisan yang bisa dipublikasikan itu, kalau ini ya terutama dari mahasiswa dan dosen-dosen itu, secara umum itu bisa kita output dari dua hal. Yang pertama adalah output dari suatu original penelitian yang original, artinya Anda melakukan penelitian, kemudian datanya itu Anda publikasi, maka itu namanya nanti adalah original artikel. Jadi jenis artikel itu secara umum ada yang namanya original artikel. Original artikel itu adalah artikel original atau artikel yang berasal dari data yang original. Datanya itu memang original dari Anda. Walaupun mungkin novelty-nya itu tidak novel. Contohnya gini, ada orang misalkan saat ini dia mengukur aktivitas antioksidan kunyit misalkan. Misalkan kami di UGM mengukur itu. Ya. Kemudian Anda di UMKT juga sama mengukur aktivitas antioksidan kunyit. Metodenya sama, yaitu ya hasilnya ya akan sama. Kan gitu logikanya. Nah, tetapi kita ini juga data yang kita peroleh itu ya namanya adalah data original. Memang kami yang melakukan. Data yang Anda peroleh di UMKT juga namanya data original. Nah, kalau itu dipublikasikan namanya adalah original artikel. Lah, masalah novelty, lah ini ya dulu siapa yang dahulu kan gitu. Kalau misalkan UMKT yang mempublikasikan dulu, berarti data yang ada di kami ini novelty-nya sudah rendah karena sudah ada yang mempublikasikan, tapi tetap namanya adalah data original. Originalitas artinya itu original dari peneliti. Ya, gitu. Nah, masalah novelty itu nanti terkait dengan apakah ini layak publis atau tidak. Nah, jadi artikel yang itu berasal dari data yang Anda peroleh dari suatu penelitian itu nanti jadinya adalah original artikel. Nah, yang kedua itu adalah artikel yang berasal dari hasil pemikiran. Ya, jadi ada artikel-artikel yang itu sudah publish, kemudian Anda rangkum, Anda analisis, Anda sintesis, maka itu nanti jadinya adalah review artikel. Ya, ini review artikel. Ini review artikel. Jadi kalau Anda menulis review artikel ada tekniknya, tetapi ini sudah Anda lakukan ketika Anda membuat tinjauan pustaka. Kalau ketika Anda membuat tinjauan pustaka, apakah itu untuk proposal, apakah itu untuk skripsi, untuk tesis, maka Anda akan ada tinjauan pustaka. Nah, disitulah Anda melakukan atau sebenarnya Anda melakukan review artikel. Ya, gitulah. Ini contohnya. Ini contoh, Mas Danda. Ini contoh. Ini saya kata ini dari S1 seperti Anda ya. Ini dari skripsi S1. Ya, ini misalkan. Ya. Ini namanya original artikel. Kenapa? Karena ada mahasiswa skripsi melakukan penelitian tentang analisis lemak babi dalam kuah bakso, kemudian itu datanya kita bantu tulis, kemudian dipublikasikan. Ya, gitu. Ini juga skripsi dari S1 seperti Anda, Mbak Elida ini. Ya, ini impact factor-nya tinggi, 7, berapa sekarang. Ya, gitu. Ini Elida ini sekarang jadi dosen di farmasi UGM di lab kimia analisis juga. Ya, itu jadi kalau Anda skripsi, kemudian Anda publikasikan hasil yang ada di skripsi Anda, maka itu namanya adalah original artikel. Nah, kalau seperti ini hasil pemikiran, ini namanya review, Ya, ini ada tulisan review. Jadi review itu Anda hasil pemikiran Anda yang digunakan sebagai referensinya adalah artikel-artikel yang sudah
publish ya. Oke, sekarang saya masuk langsung ke bagaimana menyiapkan artikel ya. Ini menyiapkan. Coba perhatikan Mas dan Mbak, strukturnya kan hampir sama dengan tesis. Hampir sama dengan skripsi. Ya, perhatikan. Itu. Makanya tadi saya di awal bilang, kalau Anda pintar nulis artikel, maka Anda akan pintar nulis skripsi. Demikian juga kalau Anda pintar nulis skripsi, maka juga itu akan pintar nulis artikel. Karena secara struktur sama. Skripsi kan mesti pertama ada halaman judul, terus latar belakang masalah. Ini kan sama. Judul kalau skripsi kan sama ya, ada judul di awal-awal, terus ada abstrak, kemudian ada latar belakang masalah. Terus kalau di skripsi di sini ada tambahan tinjauan pustaka. Ya, kalau di paper kan nggak ada tinjauan pustaka ya. Itu masuknya nanti di introduction. Kemudian metode, alat, bahan, cara kerja ya kan? Terus hasil dan pembahasan, kesimpulan, reference daftar pustaka, supplementary data, itu lampiran. Anda nulis skripsi, nulis tesis juga ada lampirannya. Sekiranya data ini penting tapi belum layak untuk ada di kandungan utama, maka itu disajikan di lampiran. Jadi sama Mas. Ya. Oke, kita nanti lihat satu persatu bagaimana kita membuat judul, bagaimana kita membuat abstrak, sehingga harapannya ini juga bisa dipraktikkan ketika Anda membuat skripsi. Ya, oke. Kalau dalam jurnal ini yang membedakan ini, ada yang namanya cover letter. Cover letter itu surat pengantar. Ya, walaupun gini, beberapa jurnal seperti jurnal yang kami kelola itu Indonesian Journal of Pharmacy itu tidak mensyaratkan adanya cover letter. Tetapi kalau Anda mau jadi orang yang elegan, orang yang sudah pengalaman dalam penulisan artikel, ditulis, disyaratkan atau tidak, maka cover letter adalah suatu keharusan. Karena cover letter itu ibaratnya adalah pengenalan terhadap tulisan kita. Saya kasih contoh ya, misalkan Mbak itu kalau dilamar orang itu siapapun ya, ini lamar betul ya, bukan dilamar dalam rangka pacaran, bukan. Dilamar dalam rangka untuk diajak nikah. Siapapun wanita mesti nggak seneng kalau ada laki-laki main ke rumahnya langsung bilang, mau nggak kamu jadi istri saya? Mesti nggak seneng. Mesti dia harus ada pengantarnya. Kita laki-laki datang ke rumah calon mertua, mesti apa yang kita lakukan? Mesti memperkenalkan diri dulu. Pak, kami ini, ya, alamat saya di sini, orang tua saya seperti ini, kemudian saat ini saya bekerja di sini, keunggulan kami seperti ini. Kan itu yang dilakukan, memperkenalkan. Nah, kalau dalam perjurnalan, mengenalkan artikel yang akan kita submit ke jurnal itu dikenal dengan namanya cover letter atau surat pengantar. Ya, oke. Jadi itu yang membedakan. Jadi kalau Anda artikel mau diantar ke jurnal, maka harus ada apa yang disebut dengan cover letter, surat pengantar. Ya, nah, ya nanti kemudian setelah itu baru ini kan pengantar ya, baru isi konten dari suatu artikel itu ini. Ya, kontennya. Ini pengantar ya, pengantar itu cover letter itu hanya sebagai pengantar ya. Oke. Ya. Ini bagaimana posisi kalau Anda mau head to head antara original artikel dengan review artikel, ini strukturnya seperti ini ya, hampir sama. Ada cover letter, title page, atau halaman judul, keyword, kemudian ada latar belakang masalah, introduction, ada material and method. Nah, kemudian di sini ada result in discussion kalau original, kalau dalam review langsung kita body section-nya seperti apa. Apa yang kita mau bahas utama itu seperti apa, itu yang kita tulis. Ya, dari sini nampak bahwa ada sedikit perbedaan antara original artikel dengan review artikel. Saya di waktu yang singkat ini hanya fokus mau membahas di sini. Ya, fokus yang original artikel. Ya, karena apa? Karena ini nanti yang related dengan skripsi Anda. Ya. Nah, ini contoh cover letter. Ini untuk konsumsi dosen. Jadi, Mas dan Mbak, wajah suatu artikel kita itu 3.
Anda kalau mau lihat saya kan mesti dilihat dulu wajah. Demikian juga kalau seseorang itu mau melihat artikel, seperti kami editor melihat artikel seseorang itu cukup dilihat 3 untuk screening awal. Yang pertama adalah dari sisi cover letter, yang kedua adalah abstrak, dan yang ketiga adalah halaman judul ya. Jadi itu betapa pentingnya cover letter itu. Ya, ini ya. Remember that title, judul, abstract, and cover letter, these are the first thing that editor, reviewer, and readers. Jadi hal pertama yang dilihat apakah itu oleh editor atau reviewer itu adalah ini, ya, judul, abstrak, dan cover letter. Maka kita percantik. Sebagaimana Mbak-mbak itu suka mempercantik, apa yang dipercantik dari tubuhnya mestinya adalah wajah. Kan sama. Artikel itu apa yang dipercantik duluan? 3 tadi, cover letter, judul, dan abstrak. Ya, oke. Cover letter itu adalah surat pengantar. Maka isinya seperti ini, Mas dan Mbak. Ya, kepada yang terhormat editornya ya disebut. Kemudian kita nyatakan maksud kita itu apa. Oh, maksudku kita ingin menghantar suatu artikel ke jurnal Anda. Kemudian temuan penting itu apa? Nah, kan sama kalau kita mau melamar anak gadis kan yo, kita ke orang tua mereka kan menyatakan ini loh Pak keunggulan kami gitu, keunggulan calon menantumu seperti ini. Lah ini juga sama gitu. Ya. Nah, semakin Anda itu unggulnya tinggi, maka Anda mau mencari siapapun kan bisa. Modal awal Anda sudah tinggi. Ya. Tapi kalau Anda modal pas-pasan ya mesti nggak berani kalau melihat yang dituju itu tinggi levelnya, kan nggak berani. Sama kalau data kita, novelty kita itu rendah, kok mau dihantar ke jurnal yang kualitasnya tinggi, kan kita juga nggak berani. Sudah mirip lah. Jadi Anda bayangkan, kalau Anda mau mensubmit artikel ke suatu jurnal, itu sama. Kalau saya itu melamar seorang anak gadis. Sudah, itu aja. Ya, mesti Anda akan memperbaiki artikelnya semaksimal mungkin. Ya, Anda akan menunjukkan kelebihan dari artikel Anda, sebagaimana Anda akan menunjukkan kelebihan Anda di calon mertua. Jadi gitu. Pokoknya ingat-ingat ya, bahwa mensubmit artikel itu kan berarti kita melamarkan artikel kami supaya dipublikasikan di jurnal. Kan sama, kita melamar anak gadis supaya kita itu diterima oleh calon mertua. Jadi apapun itu harus kita lakukan untuk yang penting jujur gitu ya. Kan itu nanti akan dikonfirmasi. Anda menyatakan metode ini bisa untuk mendeteksi DNA baby tapi kenyataannya tidak. Oh, ini enggak jujur ini ya. Gitu. Nanti dia tetap akan di-reject gitu ya. Ya. Jadi ini pentingnya atau keunggulan dari artikel Anda. Kemudian yang di sini itu adalah pernyataan-pernyataan normatif. Oh, bahwa artikel ini tidak sedang disubmit ke jurnal lain, bahwa artikel ini memang betul-betul original, bahwa artikel ini belum pernah dipublikasikan. Kan juga sama kalau kita melamar kan, kalau kita masih perjaka ya kita bilang saya belum pernah ini, kemudian saya saat ini juga enggak melamar orang lain. Nah, itu adanya di pernyataan-pernyataan etik ini. Kemudian siapa yang menjadi penulis korespondensi ini? Ya, ini namanya adalah cover letter atau surat pengantar. Oke ya. Oke, selanjutnya adalah halaman judul. Lah, Mas dan Mbak, judul itu secara umum ada 2. Nah, ini nanti kita harus pintar-pintar membedakannya. Kan kita semuanya tahu bahwa judul itu harus bersifat informatif, akurat, clear, concise, kemudian dia menarik perhatian. Dan semuanya orang ini kan tahu, ya kan gitu. Anda sejak SMA, pasti kalau Anda sudah dapat pelajaran di bahasa Indonesia, oh judul yang bagus itu gimana? Informatif, akurat, ya, clear, concise, padat, ya, dan juga dia menarik perhatian. Kan gitu. Nah, terkait dengan ini, ya artinya apapun judul Anda, apakah nanti mengikuti pola informatif atau pola yang lain, maka Anda harus pastikan judul itu seperti itu. Ya,
Nah, terkait dengan ini, judul itu ada 2 jenis, Mas Dan. Ada judul itu yang bersifat indikatif. Nah, ini kalau Anda nyusun proposal. Atau kalau Anda membuat tesis, membuat skripsi, itu Anda boleh judulnya adalah apa? Bersifat indikatif. Misalkan, kalau di dunia farmasi, pengaruh pemberian teh hijau terhadap penurunan berat badan. Kan gitu kan? Pengaruh minum teh hijau atau pengaruh penambahan, saya itu nggak tahu, makanya kenapa terus teh hijau, saya itu nggak tahu, di meja saya itu tiba-tiba ini kayak teh Jepang, tapi saya nggak ngerti siapa ini yang ngasih gitu. Makanya saya kasih jadi contoh teh hijau gitu ya. Jadi misalkan pengaruh penambahan teh hijau terhadap penurunan berat badan. Nah, judul seperti itu indikatif. Karena kan kita belum tahu bagaimana penurunannya, apakah menurunkan atau justru menaikkan. Nah, makanya itu kalau judul indikatif ini itu cocok kalau Anda untuk menyusun proposal. Ya, tetapi kalau itu nanti jadi paper, karena ini Anda sudah judulnya tadi, pengaruh pemberian atau pengaruh minum teh hijau terhadap penurunan berat badan. Ternyata hasilnya itu memang menurunkan secara signifikan. Ya, maka judul kamu yang kamu tulis di paper itu boleh beda dengan judul yang kamu tulis di proposal atau yang kamu tulis di skripsi tesis Anda. Anda boleh menyatakan minum teh hijau efektif menurunkan berat badan. Menarik artikel itu. Ya kan? Kan lebih menarik ini. Sama-sama kita baca artikel pengaruh pemberian teh hijau terhadap penurunan berat badan. Nah, itu judul itu namanya indikatif. Ya. Tetapi kalau di paper tuliskanlah dalam judul yang bersifat informatif. Oh, pemberian teh hijau menurunkan berat badan. Oh, orang langsung menarik bagi yang orang seperti saya ini. Oh iya kan. Dosisnya seperti apa, cara minumnya seperti apa, tehnya yang usia seberapa. Oh, kan jadi menarik. Ya, gitu. Jadi tingkat keinginan orang untuk membaca itu lebih tinggi. Ya kan? Makanya kalau nulis judul paper itu apa? Bersifat apa? Informatif. Jangan kalau proposal skripsi kok informatif, yo keliru kamu. Misalkan Anda mau skripsi, kamu judulnya apa, Dek? Anu, Pak. Minum teh menurunkan, minum teh hijau menurunkan berat badan. Loh, berarti kamu sudah punya hasilnya. Ya sudah, Pak. Wah, ya nggak boleh, mau proposal penelitian kok sudah punya hasilnya. Jadi itu contoh ekstrim. Ya, jadi ingat, judul yang ada di artikel boleh berbeda dengan judul yang ada di skripsi Anda. Ini untuk mahasiswa. Ya, sehingga kalau Anda ini saya akan selalu kaitkan dengan skripsi Anda. Sehingga kalau Anda menuliskan judul di skripsi, itu judulnya indikatif. Tapi kalau Anda nanti judul di paper, Anda boleh indikatif, boleh informatif. Itu kesimpulannya ya. Boleh indikatif, boleh informatif. Tetapi yang lebih sesuai itu bersifat apa? Informatif seperti ini misalkan. Penanganan yang cepat itu menurunkan kematian. Kan bukan judulnya bukan the effect of rapid treatment, tapi langsung penanganan yang cepat itu menurunkan kematian. Nah, itu judulnya namanya informatif. Clear ya, judul sudah selesai. Ya, judul sudah selesai. Masalah ini hanya tampilan format aja, ya. Ini kan sama kalau Anda nulis skripsi kan sama, ada judul, kemudian Anda penulisnya, kemudian di bawah itu adalah nama universitas, nama fakultas Anda. Kalau di paper maka di sini ada judul, kemudian di sini ada penulisnya siapa, dan ada satu orang yang itu disebut dengan penulis korespondensi. Namanya ini penulis korespondensi. Ya. Oke, dah ya. Judul sudah selesai. Kita masuk yang kedua adalah di bagian abstrak. Mas dan Mbak, saya mohon nanti apakah Anda itu abstraknya itu untuk skripsi, atau untuk tesis, atau untuk paper, maka abstrak yang baik itu harus ada bagian pendahuluan, introduction. Yang kedua ada bagian objektif. Ya, ini ya. Jadi ada bagian introduction atau background, ada bagian objektif,
ada bagian method, ada bagian hasil, dan ada bagian conclusion. Jadi lagi abstrak yang baik di situ harus ada unsur introduction, atau ada unsur objektif, ada unsur metode, ada unsur hasil, dan ada unsur kesimpulan. Nah, kalau Anda tak kasih ujian gitu yang semuanya bisa. Misalkan saya tanya mahasiswa ya, Mbak Putri Ayu misalkan. Mbak Putri, abstrak yang baik gimana? Mesti dia langsung bisa. Oh, abstrak yang baik harus ada unsur introduction, Pak, atau pendahuluan, ada objektif, tujuan, ada metode, ada hasil, dan ada, ya mesti bisa kan kalau gitu. Problemnya ilmu penulisan ini enggak gitu, Bapak Ibu, Mas dan Mbak. Anda harus membuat abstrak, berapapun jumlah kata-katanya dalam abstrak, kelima unsur itu harus ada. Dan itu perlu latihan. Mungkin Anda awal-awal buat abstrak 1 jam. Kalau sudah biasa 5 menit itu ya bisa. Saya itu pernah pada waktu ada ini seminar APTFI itu, APTFI, saya disuruh diminta abstrak, ya sudah pas upacara itu, pada waktu itu upacara nggak sampai selesai upacara abstrak sudah jadi, saya tulis di handphone gitu terus saya kirimkan. Ya. Karena apa? Karena tadi sudah tahu bahwa abstrak itu isinya tadi. Tinggal kita memasukkan itu. Ya. Sehingga Anda sambil Anda sambil apalah main, Anda sambil ke mall itu Anda bisa. Anda sambil antri itu Anda bisa nulis abstrak di handphone, nanti kirimkan ke Bestimu. Nah ini loh saya punya abstrak, sehingga itu tersimpan kan, sehingga Anda punya tabungan tulisan abstrak kan gitu. Makanya saya itu punya 2 nomor itu kadang hanya untuk itu, Mbak. Nulis abstrak atau apa itu ya, itu terus saya kirimkan ke nomor saya sehingga rekodnya itu akan ada. Gitu ya. Beda orang beda lah. Ya. Oke. Jadi nulis abstrak seperti ini kan Anda bisa di mana? Anda tulis aja di handphone, nanti kirimkan ke Bestimu atau ke siapa ya. Kemudian itu biar terekod. Anda punya rekaman di situ. Ya. Oke. Nah, ini contoh abstrak. Nah, abstrak itu ada 2 jenis. Ada yang namanya abstrak itu mengikuti pola terstruktur. Ini namanya pola terstruktur. Kenapa disebut pola terstruktur? Karena di sini ada background, sudah ada template-nya. Terstruktur maksudnya sudah ada apa? Template. Ada background, ada objektif, ada method, ada result, dan ada conclusion. Nggak mungkin kalau mahasiswa misalkan ya di panduan skripsinya itu sudah dikasih template seperti ini kok bagian aim atau bagian method kok nggak diisi, kan dia kebangetan. Sehingga sebenarnya abstrak yang mengikuti pola terstruktur ini enak, mengandung lebih banyak informasi, lebih mudah dibaca, lebih mudah dicari bagian-bagiannya, memudahkan reviewer untuk mereviewnya, nyaman baik bagi penulis maupun pembaca. Sehingga di sini ada Kapodi, saya sarankan kalau nanti membuat petunjuk skripsi, maka sebaiknya mengikuti pola terstruktur untuk abstrak. Nah, berapapun jumlah katanya. Ya. Nah, ini dari sisi tulisan sama, tapi ini mengikuti pola apa? Terstruktur. Ini tidak, padahal isinya sama, Mbak. Ini mulai in 1997 for journal publish ya, diakhiri dengan structure abstract. Ya. Ini tidak terstruktur, tapi saya pastikan ini tuh sama dengan ini. Ya, ini ya, in 1919 journal publish ini ya. Bedanya apa? Bedanya hanya di sini kalau terstruktur itu ada tulisan-tulisan ini, ada background-nya, tulisan background, aim, dan sebagainya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari hal ini, Mas Den? Apapun jenis abstraknya, ya itu apakah itu terstruktur atau tidak terstruktur, maka kalau Anda nulis abstrak, sebaiknya ya, karena ini bukan hitam putih, sebaiknya ada bagian introduction, ada bagian objektif, ada bagian method, ada bagian result, dan ada bagian conclusion. Ini saya kasih contoh di jurnal kami ya, maksudnya jurnal
yang kami tulis. Ya, ini namanya, ini jurnal ini bagus, Phytochemical Analysis ya. Ini bagus, ini underway. Ini ada tulisan introduction objective. Berarti ini mengikuti pola terstruktur. Ini jurnal ini Foodchem, ini jurnal ini bagus sekali. Mungkin impact factor-nya 9. Ini nggak ada tulisan background, objektif gitu nggak ada kan? Tapi ini harus unsur-unsur itu harus termuat di sini. Gitu ya, Mas dan Mbak mahasiswa, clear ya. So far saya sudah berbagi bagaimana menulis judul, bagaimana menulis abstrak, dan tadi khusus untuk dosen bagaimana menulis cover letter. Padahal ketiga-tiganya ini adalah wajah dari suatu artikel. Oke ya, clear. Saya lanjut. Ya pokoknya sampainya nggak usah. Yang penting. Nah sekarang keyword. Kalau Anda nulis artikel, nulis abstrak, maka di bawah abstrak di situ ada apa keyword ya. Oke. Jadi kalau Anda nulis artikel, di bawah artikel itu, di bawah abstrak itu ada tulisan ini, keyword namanya. Ya. Keyword itu kata kunci. Lah, di bawah abstrak terdapat 3-5 kata kunci. Nah ini ya ada ilmu. Pemilihan kata kunci sebaiknya dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang berbeda dari kata-kata yang terdapat di dalam judul. Karena kata kunci itu mengarahkan lembaga pengindeks dan penerbit untuk menggunakannya dalam mesin pencarian. Jadi gini, kalau Anda mencari sesuatu, misalkan Anda itu googling, maka Anda kan pasti menuliskan kata-kata kan di situ, baru Anda nanti akan menemukan artikel. Nah, kata-kata yang Anda tuliskan itu, kalau itu match dengan judul artikel atau match dengan abstrak di artikel tersebut, maka artikel tersebut akan ditemukan oleh Anda. Itu intinya gitu. Ya, gitu. Karenanya kalau Anda abstrak Anda ya itu keywordnya itu sama dengan judul, maka potensi ditemukan oleh orang lain itu setengah kali dibanding kalau abstrak yang dibanding kalau kata kunci dan judul itu beda. Kan gitu. Misalkan ya, judul ini ada 5 kata. Ada 5 kata. Keyword ada 5 kata. Nah, kalau ini antara judul dengan keyword itu sama, persis kata-katanya, kan ini sama. Berarti Anda hanya berpotensi hanya punya 5 kata. Tapi kalau judulnya 5 kata, abstraknya juga 5 kata yang berbeda, berarti Anda punya 10 kan untuk artikel Anda ditemukan. Kalau yang sama tadi kan hanya 5 kali untuk ditemukan. Ya, gitu. Itu ada ilmu. Oke ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, Anda kalau nulis kata kunci sebaiknya itu berbeda dengan kata-kata yang ada di judul. Nah, ini contohnya. Ini kan kata kunci saya, triglycerol composition ya. Anda nggak perlu tahu apa itu triglycerol composition. Cuma Anda hanya membandingkan di sini ada nggak dengan di sini. Oh, di sini nggak ada, maka ini bagus. Oh, lard di sini ada, itu nggak bagus. Karena lard kan ada di sini lard, di sini ada lard, ya kan? Kemudian butter ada di sini. Ya, butter ada. Ya, NMR spektroskopi ya, ini memang nggak ada di sini. Karena di sini nuclear magnetic resonance, di sini pakai NMR. Ini apa bedanya? Kalau orang itu mencarinya pakai NMR spektroskopi akan ketemu. Kalau orang nulisnya pakai nuclear magnetic resonance juga akan ketemu. Kan gitu. Berbeda kalau ini di sini juga nuclear magnetic resonance. Nah, nanti ya kalau ada orang mencari NMR gitu ya mungkin nggak ditemukan. Kan gitu. Kenapa ini penting? Karena gini Mas Den. Kalau kita ingin punya tulisan, kan ingin tulisan kita itu disitasi. Ya, Bapak Ibu yang saat ini menjadi pejabat di lingkungan prodi, untuk akreditasi kan sekarang ditanya juga impact. Ya, penelitian itu outputnya adalah publikasi. Impact-nya apa? Citasi, kan gitu. Ya, sekarang kan dituntut impact. Dalam bentuk apa? Jumlah citasi, kan gitu.
saat ini. Lah, sekarang kita berpikir starting from the end, berpikir dari ujung. Kan gini, bagaimana mungkin orang itu mensitasi artikel kita kalau artikel kita itu tidak dibaca oleh orang lain, kan gitu. Orang itu mensitasi artikel kita kan karena membaca, kan. Dan bagaimana artikel kita itu akan dibaca oleh orang lain kalau artikel kita itu tidak ditemukan oleh orang lain. Sehingga titik awal artikel Anda itu akan disitasi oleh orang lain mana? Ya ditemukan oleh orang lain. Nah, supaya kan ditemukan orang lain itu meningkat, ya tadi ilmunya gunakanlah apa? Kata kunci yang itu berbeda dengan judul, ya. Clear ya? Oke, so far saya sudah hitungin ya, sudah cover letter, judul, abstrak, dan kata kunci. Sekarang kita masuk ke bagian introduction. Ini bagian yang paling susah tapi bisa. Bagian yang paling susah tapi bisa dan harus memang bisa, hanya perlu waktu untuk berlatih, itu ada di bagian introduction. Seharusnya mahasiswa kalau ditanya, Anda kalau nulis skripsi yang agak perlu energi lebih di bagian apa? Mahasiswa mestinya menjawab di bagian latar belakang masalah, tidak di pembahasan. Dan kalau Anda nulis latar belakang masalah, sebaiknya ya 2 halaman lah, ya, jangan terlalu banyak, sampai 10 halaman. Kok seperti hidup penuh dengan masalah. Gitu kalau 10 halaman kan kesannya hidup penuh masalah. Padahal itu intinya itu hanya 1-2 paragraf, yang lainnya Anda definisi, ya, itu kan jangan sombong makan dodol, nggak nyambung. Jadi nanti yang Anda kalau menulis latar belakang masalah, ya fokus masalah apa yang Anda telitilah. Kalau ini dalam kepentingan penulisan paper, ya Mas Deba, maka latar belakang masalah atau introduction, ya, itu kalau di paper itu introduction, maka di situ Anda cukup buat 3 paragraf. Cukup 3 paragraf, ya. Cukup 3 paragraf. Dan di sini ya, kalau Anda itu di sini itu yang paling kaya tentang referensi. Di sini yang paling kaya tentang referensi itu adanya di introduction, ya. Kalau Anda nulis paper, maka referensi itu kan banyaknya ditemukan di bagian apa? Introduction. Ya. Di paragraf pertama, maka Anda menyampaikan informasi umum, ya. Misalkan Anda topik mau meneliti tentang aktivitas atau pengaruh minum teh hijau terhadap penurunan berat badan. Anda cerita obesitas di paragraf pertama. Nah, ini kan informasi umum, ya. Obesitas itu adalah ini, ya. Obesitas itu dikaitkan dengan beberapa penyakit bla 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 bla, sehingga itu perlu dilakukan penurunan berat badan. Nah, itu informasi umum, ya. Itu. Jadi jangan, nggak usah di latar belakang masalah kok. Ada berbagai jenis obesitas. Obesitas yang pertama itu nanti di tinjauan pustaka. Nah, itu yang seringkali mahasiswa gagal paham, ya. Jadi kalau Anda di latar belakang masalah, ya sudah sampaikan aja masalah yang terkait dengan obesitas. Ya. Latar belakang masalah itu jangan kesana kemari, fokus pada masalah yang Anda ingin pecahkan. Sehingga kalau saya bicara obesitas, ya sudah, obesitas itu adalah orang pola hidup bla bla bla, kemudian dia itu disebabkan karena ini, kemudian dia dikaitkan dengan beberapa penyakit misalkan loh, ya, kemudian perlu dilakukan penurunan. Nah, itu dia di paragraf pertama. Kasih beberapa referensi, 3, 4, 5 referensi. Di awal kalimat, di tengah, di akhir, kan gitu. Nampak Anda bacanya. Nah, paragraf kedua, ya, itu berisi apa yang kita sebut dengan gap analisis. Ya, apa yang kita sebut dengan gap analisis. Analisis kesenjangan. Saya ajar itu.
Tadi kan kita ingin berbicara tentang obesitas. Dan semua orang itu mesti peneliti itu sudah melakukan bagaimana cara menurunkan obesitas. Sehingga di sini di paragraf kedua kita tampilkan apa yang disebut dengan gap analisis, analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan itu gini loh Mas, Mbak. Oh ini ada masalah. Masalah ini sudah coba dipecahkan oleh orang lain, tapi belum maksimal. Karena belum maksimal, berarti ini ada gap. Harusnya kan begitu dipecahkan orang lain kan sudah selesai, kan gitu. Tapi ya itu memang tipikal dari riset itu kan never ending proses ya. Bahwa suatu hasil penelitian itu pasti menjadi suatu permasalahan baru. Contohnya misalkan, kalau Anda misalkan menemukan bahwa teh hijau itu aktif menurunkan berat badan, orang itu mesti akan langsung berpikir, gimana ya supaya itu dosisnya menjadi lebih sedikit. Oh supaya gimana ya itu supaya mungkin diformulasikan dengan lebih baik. Selalu ada seperti tidak apa namanya never ending process. Nah, makanya di sini kita sampaikan di paragraf kedua di introduction atau di paragraf kedua pendahuluan itu adalah apa yang kita sebut dengan gap analysis. Misalkan tadi, oh berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan berat tubuh. Salah satunya adalah dengan menggunakan teh, kan gitu ya? Oh teh ini telah dicoba hasilnya seperti ini, teh ini dicoba, tetapi penurunannya itu berlangsung lebih lama, kan gitu misalkan. Oh penurunan ini misalkan disebabkan oleh epigalokatekin, misalkan loh ini contoh aja. Dan kandungan teh hijau itu belum dan kandungan teh hijau itu dia itu tinggi ya, terutama untuk epigalokatekin misalkan. Sehingga teh hijau ini berpotensi untuk menurunkan berat badan secara lebih efektif. Lain namanya gap analysis. Latihan, pokoknya latihan. Ini latihan terus, moco terus, latihan pintar dewe. Ya, gitu. Ya, itu namanya apa? Gap analisis. Nah, baru di paragraf ketiga itu isinya adalah keterbaruan dan tujuan spesifik. Nah, Anda kan di paragraf kedua tadi, ketika Anda membahas gap analisis, Anda kan sudah di paragraf kedua Anda tadi kan sudah melakukan gap analisis sampai upaya yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah adalah dengan menggunakan teh hijau. Tetapi itu hebatnya ini logika berpikir. Sangat boleh jadi orang lain atau mungkin sudah ada tulisan yang menyatakan bahwa orang sudah mencoba meneliti teh hijau dalam kaitannya menurunkan berat badan. Makanya ini harus ada uji kan gitu. Lah ujinya di mana? Di novelty. Sehingga Anda pada kesimpulan bahwa penggunaan teh hijau untuk menurunkan berat badan itu belum pernah dilakukan. Maka disinilah ini perannya sebagai perannya sebagai keterbaru. Nah, kalau itu memang betul-betul baru, artinya bukan baru tahu ya, betul-betul tahu ya. Kalau baru tahu itu kan kurang piknik ya, kurang piknik artikel. Ini memang betul-betul baru memang belum pernah ada. Memang betul-betul baru, belum pernah dilakukan orang. Maka itulah lalu yang menjadi tujuan spesifik. Makanya rumusnya membuat introduction itu dimulai dari sesuatu yang umum dan diakhiri dengan tujuan spesifik. Makanya kalau Anda baca-baca paper itu sebelum material and method itu mesti ada the objective of the study was. Kan gitu. Sama kalau Anda nulis skripsi dari latar belakang kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah, dari rumusan masalah kemudian diturunkan menjadi tujuan penelitian. Kan gitu kan? Nah, tujuan penelitian ini coba kita jawab.
Jawabnya melalui apa? Serangkaian percobaan. Makanya hebat kan logika berpikirnya. Begitu ini tujuan sudah kita tentukan, tujuan didrive dari apa? Tujuan didrive dari keterbaruan. Keterbaruan diperoleh dari mana? Dari gap analisis. Nah, kalau kita sudah memperoleh tujuannya ini, tujuan kita sudah firm, baru ini kita jawab ya dengan serangkaian kerja untuk menjawab tujuan tadi. Makanya setelah introduction, maka bagiannya adalah material and method. Kan gitu. Ya, ini kan. Jadi setelah spesifik objektif, maka kita membuatnya adalah dengan membuat metode kan. Kalau deskripsi alat dan bahan atau dalam section metode penelitian kan gitu ya Mas Triko. Ya, lah makanya kalau Anda ini nulis alat dan bahan itu di dalam skripsi atau di dalam paper ya ini memang paling mudah. Ya, paling mudah kita membaca alat dan bahan di sini. Ya, pesan saya nanti kalau Anda nulis metode, maka metode itu Anda harus nyatakan Anda kalau nulis metode itu kalau itu Anda meniru orang lain atau Anda mengacu atau mensitasi karya orang lain, maka mau nggak mau itu harus betul-betul harus acu ya, jangan sampai itu tidak diacu. Nah, ini paling mungkin terjadinya similarity tinggi atau Anda copy paste itu yang paling banyak sering terjadi di sini. Di metode ya gitu. Nah, kalau metode itu sudah, makanya kalau di deskripsi kan sama kan alat, bahan, kemudian prosedur atau metode penelitian ya. Terus setelah itu apa? Hasil dan pembahasan ya, hasil dan pembahasan. Maka kalau kita hasil dan pembahasan itu juga menurut yang kalau Anda tanya ke dosen-dosen Anda yang pernah mengalami kan tidak sesusah kalau Anda menulis introduction. Ya, gitu. Karena apapun hasilnya itu bisa kita bahas. Ya, apapun hasilnya bisa kita bahas. Itu enaknya kalau kita berbicara tentang artikel ilmiah ini atau skripsi. Hasilnya sesuai dengan hipotesis kita ya bisa kita bahas, tidak juga bisa kita bahas. Cuma pesan saya temuan-temuan penting ya, temuan-temuan penting itu tolong disajikan dalam bentuk tabel atau gambar. Tapi yang tidak boleh itu redundant. Sudah dibentuk dalam bentuk gambar masih aja diuraikan dengan kata-kata. Misalkan gini, sudah ada gambar kurva kalibrasi antara konsentrasi misalkan ya di sini dengan absorbansi. Nah, gitu ya. Kemudian di sini sudah ada persamaannya Y sekian X. Terus Anda tulis dari korelasi antara konsentrasi dan absorbansi pada gambar 1 nampak bahwa jika konsentrasi naik, absorbansi naik. Konsentrasi 1 ppm itu terlalu bertele-tele ya, nggak baik, nggak boleh ya. Cukup Anda kurva kalibrasinya sebagaimana dalam gambar 1. Kan itu udah cukup. Gitu kan? Nah, jadi itu nggak boleh kalau sudah ada di gambar dinarasikan, namanya apa? Redundant. Nah, kapan Anda itu nanti menyajikannya dalam bentuk tabel atau kapan itu teman penting disajikan dalam bentuk gambar? Semua orang pasti punya kecerdasan ini. Nurani Anda pasti, kalau hasilnya seperti ini saya bentuk gambar. Kalau seperti ini tabel. Walaupun cara teori ada. Ya, artinya tanpa kita membaca teori ini, ya, membaca ini, nurani kita itu sudah tahu. Artinya apa? Kalau kita melihat angka-angka, ya, angka, maka kita yang menarik disajikan tabel. Tapi kalau bentuk pola, maka yang menarik adalah gambar. Ketika kita berfokus pada nilai-nilai individual, maka tabel yang sesuai. Tapi kalau kita melihat pola keseluruhan, maka gambar yang sesuai. Ketika nilai-nilai aktual yang akurat dan teliti itu lebih penting, tabel. Tapi kalau kurang penting, Anda tanpa melihat tabel yang ini yang barusan saya baca, itu kan Anda di hati Anda sudah tahu. Kalau gini gambar. Kalau gini tabel. Yang nggak boleh itu sudah ada di tabel terus digambar. Itu nggak boleh. Itu namanya redundant. Kan mungkin ada. Anda kalau skripsi ini di sini ada nilai konsentrasi
di sini absorbensi, di sini ada angka, terus dari sini kemudian dibentuk gambar. Nah, ini redundant namanya. Ya, gitu. Kalau untuk petunjuk, kalau skripsi mungkin masih bisa dimaklumi ya, karena seringkali orang itu ingin skripsinya agak tebal. Kalau paper nggak bisa, nggak boleh. Karena itu namanya apa? Redundant. Ya, itu yang penting. Nah, kalau nanti Anda menulis gambar atau tabel, maka itu harus dipastikan bahwa dia harus self-explaining. Self-explaining itu artinya gambar dan tabel itu harus bersifat independen. Tidak boleh artinya kok gambar itu ada keterangan-keterangan, ada simbol-simbol yang itu harus memaksa orang lain membaca di teks. Itu jangan. Ya. Ingat ya, gambar dan tabel itu must be self-explanatory. Atau kalau bahasa saya adalah harus bersifat apa? Independen. Ya, gitu. Ya. Nah, yang terakhir sekali, Bapak Ibu, itu adalah apa? Kesimpulan. Nah, kesimpulan itu Anda tidak boleh bersifat spekulatif. Dan sedapat mungkin sudah hindari angka-angka. Misalkan, oh pada dosis sekian menurunkan berat badan sekian, dosis sekian, itu adanya di data, tapi di kesimpulan Anda cukup. Oh, ada korelasi yang positif antara konsentrasi daun teh dengan penurunan berat badan dengan P kurang dari 0,05. Kemudian kalau Anda mau ya kasih rekomendasi, oh bahwa minum teh ini sangat baik ya untuk menurunkan berat badan, itu rekomendasi Anda. Ya boleh Anda menambahkan rekomendasi di kesimpulan berdasarkan pada data-data, berdasarkan pada hasil-hasil yang Anda peroleh, ya gitu. Nah, acknowledgement ini kalau dalam paper ya sama deskripsi kan juga ada, tapi biasanya di awal. Acknowledgement itu adalah memang pihak-pihak yang berkontribusi tapi namanya belum sesuai atau belum layak untuk ditulis sebagai penulis ya. Jadi acknowledgement itu kapan terima kasih ini harus kita tuliskan ya. Dan terakhir sekali nanti Anda harus pakai referensi. Saya yakin nanti Anda di zaman sekarang anak-anak muda mesti sudah melek teknologi ya, sudah familiar dengan penggunaan software-software seperti ini ya, software-software bagaimana mengelola referensi. Mungkin gitu, Dr. Hasrul, Pak Dekan, sudah 1 jam lebih. Waktu saya kembalikan ke Pak Dekan atau moderator. Baik, terima kasih banyak Prof atas presentasinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah tanya jawab dari teman-teman Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan silakan diberikan pertanyaan. Mumpung ada ahlinya Prof Abdul di sini. Oh, ya Prof, sudah ada pertanyaan dari Ibu Ririn Suharsanti. Ini Prof, saya bacakan ya Prof. Izin Prof, mohon diceritakan pengalaman Prof Abdul sebagai editor jurnal jika terdapat artikel yang telah direview di salah satu jurnal namun kemudian endingnya ditolak. Biasanya apa yang menjadi pertimbangan editor untuk menolak? Apakah catatan reviewer meskipun author telah memperbaiki atau merevisi atau yang lain? Terima kasih banyak Prof. Oke, makasih. Ini biasa aja. Memang ini langka, tapi bukan berarti nggak terjadi. Saya baru-baru ini pengalaman cerita Pak Hairul ya tahu orang-orangnya. Saya Mas Dika itu saat ini kan sebagai guest editor di Molekul, ya impact factor-nya 4,9. Itu saya nulis, yaitu Mas Dika, Mbak Irna, yang masih hidup orangnya. Nulis tim ini, pertama itu Mbak, komentarnya banyak, karena di Molekul memang jurnalnya bagus. Dari beberapa itu banyak. Kita perbaiki sesuai dengan saran itu. Akhirnya di-reject pas perbaikan kedua. Ya, apa yang menyebabkan? Karena perbaikan kita ini belum memuaskan dari si reviewer itu. Atau seringkali mungkin gini, artinya di komentar yang pertama, reviewer itu memberikan kesempatan kalau sekiranya Anda ini punya data yang baik, ada tambahan data. Memang dari komentar yang reviewer pertama tadi saya lihat, dia itu minta data tambahan untuk penjelasan, Anda itu nggak bisa kita penuhi sebenarnya.
Sehingga kita ngeles secara ilmiah, tapi akhirnya di-reject karena dia tahu menguasai materi. Jadi biasanya kalau dia itu menolak di kitahnya ya aslinya, kalau dia minta revisi, itu revisi. Ya, nanti tak tunjukin ya, tak tunjukin di email ini. Ini sudah revisi, ya, sudah revisi. Tapi ya ditolak, karena tadi itu kemungkinannya dia itu meminta data yang sekiranya ini tak tunjukin, Pak. Itu kami merespon komentar reviewnya itu sudah, padahal saya editor loh. Saya Dika itu editor loh di sini ini. Ya, ini saya editor. Ditolak juga. Ini we are sending ini bla 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 has been rejected for publication. Padahal sudah revisi. Ya, ini. Padahal kamu percaya tahu, ini tuh editornya, anunya itu kami. Ini kalau Anda lihat, editornya ya saya Dika itu editor. Ini ya, guest editor. Ditolak. Artinya jangankan Anda mungkin yang penulis biasa ya, sudah revisi gitu ditolak, kami yang editor pun setelah revisi itu pun ditolak. Karena tadi mungkin jawaban kita tidak sesuai ekspektasi reviewer. Yang nomor 2, reviewer menilai bahwa datamu itu setelah kami minta kamu nggak bisa memenuhi. Karena pada waktu itu dia sebenarnya minta data validasi internal yang, tapi katanya kita pada itu nggak punya. Terus kita yang peneliti di sana ini akhirnya ditolak. Gitu ya Mbak Ririn ya. Jadi biasa aja. Gitu. Yang levelnya sudah editor aja di jurnal yang sama aja di reject itu terjadi. Itu makanya nanti pengalaman ini mau saya tulis biar orang itu tidak ngelogro ketika mengalami di reject setelah revisi. Gitu. Dulu saya nggak pernah, Mbak, pada saat saya sekolah itu nggak pernah kejadian seperti ini ya. Artinya kalau dia minta revisi, ya terus kita revisi, memang kita dengan cepat pada waktu itu bisa menambah atau data-data kecil yang mereka inginkan. Gitu ya, Mbak Ririn. Jadi tenang aja, biasa saja, dan nanti diantar ke jurnal yang lain. Ya gitu. Kamu bilang, oh Pak Abdul aja yang editor di situ sudah revisi juga di ya. Baik, ini ya, Mbak Ririn saya baca saja Pak Dikan ya. Dua hal. Yang pertama terkait keterbatasan bahasa Inggris. Apa supaya kita langsung ke lembaga yang terpercaya untuk usaha itu baru kemudian untuk apakah ada? Oke, ini bagus pertanyaannya, lebih ke teknis. Saya itu nggak pernah. Nggak pernah itu bukan berarti bahasa Inggris saya itu bagus, enggak. Bahasa Inggris saya juga jelek. Tapi saya itu eman gitu loh kalau untuk proofread gitu. Karena Karena biasanya kalau apalagi yang standarnya bagus ya, Anda memproofreadkan misalkan di bawah L7. Nah, yang standarnya bagus saya jawab itu biasanya yang berada di bawah publisher, Nature, Elsevier, Springer, Taylor, Wiley itu biasanya punya divisi proofread, itu bagus, tapi juga mahal. Ya, mahal bagus gitu. Kalau wong Jawa bilang itu ana rega ana rupa. Nah, strateginya gimana? Yang jelas gini, Anda sebaiknya di awal itu nulis langsung dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, kalau Anda mau, Anda minta tolong bestie Anda untuk membacanya. Nah, kalau dia itu nggak minum paracetamol untuk membaca dan paham dari maksud Anda, ya sudah, berani aja. Gitu. Tapi kalau dia itu harus pusing sebaiknya di proofread. Ya, gitu. Gitu ya. Jadi silakan tergantung dari artikel Anda. Tapi kalau saya tanya praktis ke saya, kalau ada ragu-ragu itu, minta artikel itu dibaca oleh orang yang menurut Anda bahasa Inggrisnya lebih bagus di Anda dan sebidang dengan Anda. Karena dia lebih memahami istilah-istilahnya. Oh, kalau itu oke, dia nggak pusing, dia nggak indikasinya pusing itu satu. Kalau dia itu nggak ada komentar apapun, itu saya pastikan pusing. Atas nama pertemanan, kemudian dia bilang, enggak apa-apa langsung aja. Tapi sebenarnya dia itu pusing. Tapi kalau dia menikmati, mesti dia mencoret kecil-kecil gitu. Ya, itu minta itu. Nah, kalau nanti Anda enggak confident, ya sebaiknya di proofread. Tapi kan proofread itu memang
tidak menjamin ya, tidak menjamin apa itu akan diterima. Ya, gitu. Bahkan kan saya sering ya diminta harus selalu lah kalau karena bahasa Inggris kami sudah nggak bagus, itu kalau sudah revisi pun diminta revisi kan tolong ini di-proofread-kan. Tapi saya nggak pernah mau. Ya sudah kalau kamu mau ya ini seperti itu toh akhirnya juga beberapa juga mau. Saya nggak pernah selama ini itu proofread. Kalaupun dia itu karena itu jurnal itu meminta sertifikat proofread seperti di jurnal kami itu Indonesian Journal Farmasi kan Anda harus memproofreadkan kemudian sertifikat proofread harus dikirim. Nah, pada tahap itu baru kami menyiapkan proofread ya. Tapi ya kalau Anda itu standarnya tinggi semuanya mau perfect bahasa Inggrisnya bagus ya memang harus diproofreadkan. Jika mau memasukkan ke jurnal tertentu berapa minimal jurnal yang kita kutip dari jurnal ya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti malah kena dikira kalau bahasa Jawa itu tuh ngelulu. Ngelulu itu apa ya? Semacam menyuap gitu ya. Ya 2-3 artikel itu nampak itu ilmiah sekali. Nampak ilmiah sekali. Ya sehingga 2-3 artikel itu untuk pantas untuk menghormati jurnal tadi. Gitu ya. Nah, ini bagaimana menghindari atau agar tidak terjebak. Nah, jadi gini, kalau Anda itu publish di jurnal ya, jurnal-jurnal predator itu kan kaitannya dengan bayar, Bapak Ibu ya. Jadi predator itu kan pemangsa. Kenapa dia disebut pemangsa? Memangsa itu karena apa? Karena dia itu sudah minta bayaran tinggi, sedangkan di satu sisi kita itu sebagai penulis tidak dapat output yang banyak gitu ya, maka itu disebut dengan predator. Nah, terjebak itu ya pertama kalau jurnal itu nggak bayar, jelas itu bukan predator. Di sisi mananya dia itu memangsa kita, sama gitu. Atau kalau jurnal itu berbayar, maka Anda harus lihat apakah jurnal itu terindeks di database yang bereputasi enggak, terindeks di Web of Science atau terindeks di Scopus atau tidak. Kalaupun dia terindeks di Scopus saja ya, katakan Scopus saja ya, itu dia bayarnya tinggi itu ya potensinya predator. Karena seringkali tidak ada review. Ciri yang kedua predator itu ya, jurnal bukan predator itu yang pertama tadi ya, dia nggak bayar. Yang kedua, pasti jurnal itu memberikan komentar yang substantif. Substantif. Banyak gitu ya. Seperti molekul gitu kan banyak sekali komentar. Ya, banyak. Jadi jurnal yang bagus itu bukan jurnal yang nggak ngasih komentar, hanya oke-oke. Makanya ini kalau belanjakan penilai penilai pusat untuk jabatan itu, salah satu yang diminta pengusul kenaikan pangkat itu adalah bukti korespondensi yang menunjukkan adanya komentar yang substantif terhadap artikel itu. Mengapa mengapa jumlah sampel ini, kenapa Anda milih ini, itu komentar substantif. Bukan hanya, oh ini salah ketik, harusnya where Anda tulis borrow, nah, itu nggak substantif seperti itu ya, tapi harus apa? Pasti ada komentar yang substantif, gitu loh ya, itu cirinya ya. Pokoknya yang pertama jangan bayar. Oke. Tanya lagi, kalau ditolak dalam waktu 1 menit dari waktu submit, apakah itu dia menggunakan keyword kita untuk menolak tersebut atau judul? Oh, dia enggak, tetap dia baca, enggak ada. Dia itu kalau baca dalam waktu 1 menit kalau langsung ditolak, itu kan tadi saya bilang, editor itu hanya melihat, saya bisa. Kalau ada orang jurnal tiba-tiba saya pas ngoreksi, tiba-tiba saya pas buka, ya saya melakukan screening, ada artikel masuk, terus saya baca, oh ini abstraknya aja, novelty-nya aja nggak ada, langsung ucapkan terima kasih. Jadi enggak pakai robot, dipastikan itu judgement dari editor. Karena artikel yang masuk kan langsung, kebetulan kalau editornya pas nyanding komputer, ya, kemudian oh ini novelty-nya rendah sekali atau topik ini itu out of the scope, ya langsung di-reject gitu ya. Jadi enggak ada. Artinya itu pas editornya itu pas di depan atau dia pas megang handphone, ada email notifikasi masuk, alatnya apa, kontennya itu out of the scope, langsung di-reject ya gitu. Rob tanya, oke ya banyak sekali nggak apa-apa, saya layani sampai nanti malam. Ada berapa jurnal infonya sudah scope, tapi dicek belum masuk dan info dari Polar. Ya gini,
Jurnal yang dia masuk di Scopus itu dia harus punya nilai SJR dulu. Baru nanti dia itu masuk di Simago. Makanya perlu 1 sampai 2 tahun untuk mempunyai atau untuk ada di nilai SJR. Dan itu pun belum tentu SJR-nya kalau di bawah berapa gitu, itu dia nanti dianggap belum ada. Jadi perlu waktu ya, perlu waktu. Perlu waktu. Makanya kalau Anda mau untuk tujuan kenaikan pangkat, Anda pilihlah yang sudah ada nilai SJR-nya. Ya, jadi memang gitu. Ya, biasanya nanti masuk Scopus dulu, ada di Scopus, itu nanti nunggu 1-2 tahun, baru nanti ada SJR-nya, baru nanti akan muncul di Simago Journal Ranking. Ya, misalkan di MOT ini, majalah obat tradisional ini kan sudah inclusion di Scopus. Tapi mungkin perlu 1-2 tahun nanti baru muncul nilai SJR. Nah, makanya kalau untuk kenaikan pangkat jurnal bereputasi itu kalau sudah mempunyai nilai SJR minimal 0,1 ya gitu. Jadi nggak masalah Mbak, nggak usah khawatir. Izin bertanya bagaimana untuk terjadi di tahap apakah hal tersebut mengaruhi dari isi yang disajikan atau ada lagi menghindar terjebak di tahap review. Oke. Jadi gini, jurnal itu, pengelola jurnal itu, kita itu melakukan review itu bertahap. Kalau dilakukan seperti tadi ya dalam satu kan kita ya seperti di kami ini kan begitu ada artikel masuk itu kan kami langsung melakukan disevaluation. Kalau dari disevaluation itu memang belum layak ya langsung dicek. Ya gitu. Ini Anda nggak dapat apa-apa. Yang tadi saya katakan. Anda ada tahap seperti ini Anda nggak dapat informasi baru. Tapi kalau Anda itu ditolaknya ketika review, artinya kan kalau itu sudah lolos disevaluation, kemudian dikirim ke reviewer, kemudian itu nanti reviewer memberikan komentar, maka itu nanti komentarnya itu nanti akan konstruktif atau ada komentar substantif yang itu menyebabkan paper Anda itu di-reject dan dari situ nanti Anda bisa belajar ya kekurangan dari artikel. Tapi satu hal, pokoknya Anda berani saja kalau submit ya. Pokoknya kalaupun di-reject setelah review itu ya alhamdulillah karena ada banyak masukan-masukan yang itu mungkin tidak Anda pikirkan atau promotor Anda pikirkan, tapi itu justru orang lain yang memikirkan untuk kebaikan dari tesis disertasi. Gitu ya, ini Mbak Lia Kurnia lagi, berarti untuk studi nggak disarankan yang itu ya. Kalau beda, kalau studi untuk syarat lulus, itu bisa, yang penting masuk di Scopus gitu ya, bisa, nggak masalah. Tapi kalau untuk kenaikan pangkat, kan tergantung kalau prodi itu menyaratkan publikasi di jurnal yang terindeks Scopus. Nah itu artinya bahwa Anda menunjukkan bahwa ini jurnal ini sudah ada di Scopus itu sudah memenuhi. Ya gitu. Tapi kalau itu harus syaratnya itu harus publikasi di jurnal internasional bereputasi, maka Anda harus menggunakan kriteria yang ada di dikti. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang mempunyai SJR 0,1 atau impact factor 0,05 gitu. Jadi dilihat syarat lulus Anda itu seperti apa ya gitu. Ini dari Sari. Izin bertanya, apabila artikel sudah masuk dalam tahap revisi 2 dan ada hal yang berubah selain poin perbaikan dari reviewer, apakah harus diinformasikan juga saat submit file revisi atau tidak perlu? Perubahannya yang tidak, boleh, nggak masalah, nggak usah dikasih tahu. Anda nanti cukup kalau ini masih tahap revisi apapun Anda boleh apa ya? Boleh merubah, apalagi hanya merubah keyword itu saja boleh, nggak usah ya gitu. Yang nggak boleh itu nanti kalau sudah proof gitu, dapat proof itu Anda harus biasanya nanti editor akan mengomunikasikan dengan reviewer kalau itu jurnalnya bagus. Jadi kalau masih tahap seperti itu boleh aja ya gitu. Yang nggak boleh itu kalau Anda nggak menjawab komentar dari reviewer. Ya, gitu. Anda nambah, ngurangi yang nggak substantif itu boleh. Tapi kalau pengurangannya substantif, gambar Anda hilangi, nanti Anda malah reject. Ya, gitu.
Jadi kalau itu perubahannya nggak substantif, ubah keyword, ya, ubah judul itu nggak masalah. Ya, gitu. Baik, Prof. Oke ya, sudah ya Pak Dekan ya, waktunya Ya, sudah Prof. enak, sudah jam Baik. 12 di sana sudah zuhur ya sana ya. Ya, Prof. Oke, makasih. Oke, waktu saya kembalikan ke Pak Dekan. Baik, terima